Udah mulai nih? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema The World of Beyond Words, dunia yang tak terungkapkan. Kelompok 5 terdiri dari Asyil, Kansa, Faghiza, dan saya sendiri, Syurma Elisabeth Haryanja, dan Syarifah Kurniati. Kemudian presentasi kami akan dibahas oleh rekan saya, Syarifah Kurniati. Kepada Syarifah, saya persilakan. Oke, dari topik yang akan dibahas, yang pertama yaitu menentukan komunikasi nonverbal. Yang kedua, prinsip komunikasi nonverbal. Yang ketiga, jenis komunikasi nonverbal. Yang keempat, ada media sosial dan penggunaan komunikasi nonverbal. Yang kelima, petunjuk untuk meningkatkan komunikasi nonverbal. Next. Lalu di sini ada pengertian komunikasi. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu kam atau kata depan yang berarti dengan atau bersama dengan, dan kata umus atau sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda yakni communio. Communio ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai communion yang memiliki arti yaitu kebersamaan, persatuan, persekutuan gabungan, pergaulan, atau hubungan. Menurut Agus, pada tahun 2003, komunikasi diartikan sebagai pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran, atau hubungan komunikasi ini juga dapat dibedakan lagi ke dalam beberapa bentuk pembagian. Komunikasi dari segi penyampaian. Ada komunikasi lisan maupun tertulis. Dari beberapa sumber kini menambahkan komunikasi elektronik. Lalu ada definisi komunikasi nonverbal. Definisi komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata di komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Dalam berkomunikasi, hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai, karena itu komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih bersifat jujur, mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Lanjut. Nonverbal juga bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan manusia yang secara sengaja dikirimkan dan diinterpretasikan seperti tujuannya dan memiliki potensi akan adanya umpan balik atau feedback dari penerimanya dalam arti lain. Setiap bentuk komunikasi tanpa penggunaan lambang-lambang verbal seperti kata-kata, baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan. Komunikasi nonverbal dapat berupa lambang-lambang seperti gestur, warna, mimik wajah, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal atau nonverbal komunikarion menempati porsi penting. Banyak komunikasi verbal tidak efektif hanya karena komunikasinya tidak menggunakan komunikasi nonverbal dengan baik dalam waktu bersamaan. Melalui komunikasi nonverbal, orang bisa mengambil suatu kesimpulan mengenai suatu kesimpulan tentang berbagai macam perasaan orang, baik rasa senang, benci, cinta, kangen, dan berbagai macam perasaan lainnya. Kaitannya dengan dunia bisnis, komunikasi nonverbal bisa membantu komunikator untuk lebih memperkuat pesan yang disampaikan sekaligus memahami reaksi komunikan saat menerima pesan. Lalu ada bentuk komunikasi nonverbal, yaitu bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, pakaian seragam, warna, dan intonasi suara. Di sini Kemudian ada beberapa contoh komunikasi nonverbal. Yang pertama itu sentuhan. Contohnya bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-ngelus, pelukan, dan lain-lain. Yang kedua, gerakan tubuh.
Contohnya itu kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frase. Yang ketiga itu ada vokalik. Vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Dan yang terakhir itu adalah kronemik, adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Selanjutnya, klarifikasi pesan nonverbal. Rahmat 1994 mengelompokkan pesan-pesan nonverbal sebagai berikut. Yang pertama, pesan kinestik. Pesan nonverbal yang menggunakan gerakan tubuh yang berarti terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pesan fasial, pesan gestural, dan pesan pastural. Yang kedua, pesan fasial menggunakan air muka atau menyampaikan makna tertentu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa wajah dapat menyampaikan paling sedikit 10 kelompok makna, yaitu kebahagiaan, rasa terkejut, ketakutan, kemarahan, kesedihan, kemuakan, pengencaman, minat, ketakjuban, dan tekad. Letters 1976 menyimpulkan penelitian tentang wajah sebagai berikut. Yang pertama, wajah mengkomunikasikan penilaian dengan ekspresi senang dan tak senang, yang menunjukkan apakah komunikator memandang objek penelitiannya baik atau buruk. Yang kedua, wajah mengkomunikasikan berminat atau tak berminat pada orang lain atau lingkungan. Yang ketiga, wajah mengkomunikasikan intensitas keterlibatan dalam suatu situasi. Yang terakhir, wajah mengkomunikasikan tingkat pengendalian individu terhadap pernyataan sendiri. Dan wajah barangkali mengkomunikasikan adanya atau kurang pengertian. Yang ketiga, pesan gestural, menunjukkan gerakan sebagian anggota badan seperti mata dan tangan untuk mengkomunikasi berbagai makna. Yang keempat, pesan postural, berkenan dengan keseluruhan anggota badan. Makna yang dapat disampaikan adalah A. Imediasi, yaitu mengungkapkan kesukaan dan ketidaksukaan terhadap individu yang lain. Postur yang condong ke arah yang diajak bicara menunjukkan kesukaan dan penilaian positif. B. Power, mengungkapkan status yang tinggi pada diri komunikator. Anda dapat membayangkan postur orang yang tinggi hati di depan Anda, dan postur orang yang merendah. Yang ketiga, responsif. Individu dapat bereaksi secara emosional pada lingkungan secara positif dan negatif. Bila postur Anda tidak berubah, Anda mengungkapkan sikap yang tidak responsif. Yang kelima, pesan prosemik, disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. Umumnya dengan mengatur jarak, kita mengungkapkan keakraban kita dengan orang lain. Yang keenam, pesan artifaktual, diungkapkan melalui penampilan tubuh, pakaian, dan kosmetik. Walaupun bentuk tubuh relatif menetap, orang lain berperilaku dalam hubungan dengan orang lain sesuai dengan persepsinya tentang tubuhnya, atau body image. Erat kaitannya dengan tubuh ialah upaya kita membentuk citra tubuh dengan pakaian dan kosmetik. Selanjutnya, pesan paralinguistik adalah pesan nonverbal yang berhubungan dengan cara mengungkapkan pesan verbal. Satu pesan verbal yang sama dapat menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan secara berbeda. Pesan ini oleh Mulyano pada tahun 2005 disebutnya sebagai parabahasa. Yang ke-8, pesan sentuhan dan bau-bauan. Alat penerima sentuhan adalah kulit yang mampu menerima dan membedakan emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Sentuhan dengan emosi tertentu dapat mengkomunikasikan kasih sayang, takut, marah, bercanda, dan tanpa perhatian. Yang ke-9, bau-bauan, terutama yang menyenangkan atau wangian. Telah berabad-abad digunakan orang juga untuk menyampaikan pesan-pesan memandai wilayah mereka, mengidentifikasikan keadaan emosional, pencitraan, dan menarik lawan jenis. Kemudian, fungsi pesan nonverbal. Fungsi pesan nonverbal, Mark F. Knapp atau dalam Jalaluddin 1994 menyebut 5 fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal. A. Repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Misalnya, setelah mengatakan penolakan saya menggelengkan kepala. B. Substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya, tanpa sepatah kata pun kita berkata, kita menunjukkan persetujuan dengan mengangguk-angguk kepala.
C. Kontradiksi. Menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Misalnya, Anda memuji prestasi teman dengan mencibirkan bibir. Seraya berkata, hebat kau, memang kau hebat. Yang D. Komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya, air muka Anda menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. E. Aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Misalnya, Anda mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul meja. Kemudian, sementara itu, Dale G. Leader 1976 dalam Non-Verbal Communication System, komunikasi non-HTML menyebutkan 6 alasan mengapa pesan nonverbal sangat signifikan, yaitu A. Faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. Ketika kita mengobrol atau berkomunikasi tatap muka, kita banyak menyampaikan gagasan dan pikiran kita lewat pesan-pesan nonverbal. Pada gilirannya, orang lain pun lebih banyak membaca pikiran kita lewat petunjuk-petunjuk nonverbal. B. Perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal ketimbang pesan verbal. C. Pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dan dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. Pesan nonverbal jarang dapat diatur oleh komunikator secara sadar. D. Pesan nonverbal mempunyai fungsi metakomunikatif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Fungsi metakomunikatif artinya memberikan informasi tambahan yang memperjelas maksud dan makna pesan. Di atas telah kita paparkan pesan verbal mempunyai fungsi repetisi, substitusi, kontradiksi, komplement, dan aksentuasi. E. Pesan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisien dibandingkan dengan pesan verbal. Dari segi waktu, pesan verbal sangat efisien. Dalam paparan verbal selalu mengungkapkan pikiran kita secara verbal. F. Pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Ada situasi komunikasi yang menuntut kita untuk mengungkapkan gagasan dan emosi secara tidak langsung. Sugesti ini dimaksud menyarankan sesuatu kepada orang lain secara implis atau tersirat. Perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Dalam pemikiran Don Tuck dan kawan-kawan, ada 3 perbedaan utama di antara keduanya, yaitu kesengajaan pesan atau the intentionality of the message, tingkat simbolisme dalam tindakan atau pesan, atau the degree of symbolism in the act or message, dan pemrosesan mekanis atau processing mechanism. Perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal tidak layak dibatasi oleh niat atau intent tersebut. Persepsi sederhana mengenai niat ini oleh seorang penerima sudah cukup dipertimbangkan menjadi komunikasi nonverbal. Sebab komunikasi nonverbal cenderung kurang dilakukan dengan sengaja dan kurang halus apabila dibandingkan dengan yang berlaku. Sementara niat atau intent tidak terdefinisikan dengan jelas. Misalnya norma-norma untuk penampilan fisik. Kita semua berpakaian, namun berapa bering kita dengan sengaja berpakaian untuk sebuah situasi tertentu. Berapa kali seorang teman memberi komentar terhadap penampilan kita. Persepsi mengenal niat ini sudah cukup untuk memenuhi persyaratan guna mendefinisikan komunikasi nonverbal. Prinsip komunikasi nonverbal, yang pertama, mendukung atau menggantikan komunikasi verbal. Yang kedua, mengatur interaksi. Yang ketiga, membentuk makna tingkat hubungan. Yang keempat, mencerminkan nilai budaya. Prinsip komunikasi nonverbal mendukung atau menggantikan komunikasi verbal. Nonverbal mengulangi pesan verbal, mengatakan ya dan menggunakan kepala. Nonverbal mempertegas verbal, saya benci dengan pembohong dengan suara gemetar. Perilaku nonverbal melengkapi atau menambahkan pada kata aku kangen
atau dengan pelukan hangat, perilaku nonverbal dapat bertentangan dengan pesan verbal, nggak ada yang salah, atau nadanya bermusuhan, menggantikan komunikasi verbal dengan nonverbal, mengenyitkan kening saat tidak setuju. 2. Prinsip interaksi. Mengatur percakapan dengan komunikasi nonverbal, tahu giliran bicara atau diatur secara nonverbal. 3. Kapan mempersilahkan orang menjawab, kapan tidak mau diinterupsi dengan pesan verbal eksplisit. Membentuk makna singkat hubungan. Nonverbal kuat daripada verbal dalam menyampaikan makna singkat hubungan. Digunakan untuk menyampaikan 3 dimensi makna singkat hubungan. A. Responsif. Manusia menggunakan respon untuk respon kontak mata, ekspresi wajah, dan tekstur tubuh untuk mengindikasikan ketertarikan. B. Kesukaan. Kelompok orang yang saling menyukai akan terlihat bersama dan saling menebar senyum yang menunjukkan perasaan positif. C. Kekuasaan. Manusia menggunakan perilaku nonverbal untuk menyatakan dominasi, ekspresi kesenangan, dan menegosiasikan sesuatu dan pengaruh. 4. Mencerminkan nilai budaya. Kebanyakan perilaku nonverbal tidak bersifat insting, dipelajari dalam proses sosialisasi. Kebanyakan perilaku nonverbal tidak bersifat insting, dipelajari dalam proses sosialisasi. Jenis komunikasi nonverbal, penampilan, dan vokalik, yaitu ada gerakan tubuh dan sentuhan. Penampilan yang ramah, semangat tinggi, perhatian, penuh gairah harus dimiliki oleh pelatih di kelas dengan menjauhi sikap yang pemarah, emosional, dan tidak simpati harus dijauhinya. Hal yang tak kalah penting adalah persoalan pakaian dan aksesoris. Perihal kerapian dalam hal berpakaian juga akan mencerminkan kepribadian seseorang. Pakaian dan aksesoris juga dapat menjadikannya sebagai kesan pertama sehingga kita harus berhati-hati dalam memilihnya. Gerakan tubuh atau kinestik yang termaksud dalam kategori ini diantaranya orientasi tubuh, derajat komunikator mengatur dirinya untuk menghadapi atau menjauh dari komunikan dengan tubuh, kaki, ataupun kepala. B. Postur tubuh, cara orang berdiri, bergerak, berjalan, dapat menjelaskan ekspresi dirinya. Postur tubuh ini dapat merefleksikan konsep diri, emosi, bahkan tingkat kesehatannya. C. Wajah dan kontak mata. Wajah adalah sumber yang kaya dengan komunikasi dikarenakan ekspresi dari wajah merupakan cerminan dari suasana hati seseorang. Sedangkan kontak mata akan menimbulkan signal alami dalam melaksanakan komunikasi. Kontak mata selama terjadinya komunikasi menandakan bahwa orang tersebut terlibat serta menghargai lawannya, disertai keinginannya untuk memperhatikan, tidak hanya sebatas mendengarkan. Yang D. Gerak isyarat. Gerak isyarat atau gestur ialah sumber informasi yang baik dalam komunikasi nonverbal. Gerak isyarat bisa digunakan untuk mempertegas pembicaraan seperti hentakan kaki, menggerak-gerakan tangan selama berbicara dalam sebuah pelatihan tersebut. Menunjukkan bahwa orang tersebut dalam keadaan bingung ataupun stres, ataupun sebagai salah satu cara yang dilakukan dalam rangka menepis dan menghilangkan rasa bingung dan stres tersebut. Yang ketiga, vokalik, suara atau paralanguage. Suara adalah prabahasa atau paralanguage, yakni cara bagaimana kata-kata dan kalimat dilafalkan. Suara dapat mengkomunikasikan sesuatu yang bisa dilakukan dengan cara nada bicara, tinggi suara, kecepatan berbicara, besar suara, keras dan lemahnya suara. Kualitas suara, intonasi, berapa lama dan panjang istirahat, dan juga ketidaklancaran. Semua hal tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam melemahkan dan menguatkan pesan yang akan disampaikan kepada seorang atau lawan bicara. Terakhir, sentuhan. Sentuhan juga dapat mengkomunikasikan banyak pesan yang terkandung di dalamnya. Sentuhan juga dapat mewakili penyampaian rasa perhatian, persahabatan, seksual, dan juga keagresivan. Pesan yang diperoleh dari adanya sentuhan juga akan memberikan pengaruh terhadap bagaimana cara seseorang di dalam memberikan arti pada setiap sentuhan. Di samping arti sentuhan sebenarnya yang dimaksud oleh komunikator itu. Media sosial, penggunaan komunikasi nonverbal.
Komunikasi nonverbal yang ada pada komunikasi digital masih dianggap belum bisa menggantikan yang ada pada tatap muka secara langsung. Pada video call misalnya, penggunaan ekspresi wajah dirasa tidak begitu efektif karena terhalang ukuran alat komunikasi dan juga jaringan internet yang berdampak pada kualitas gambar. Fitur video call yang hanya terfokuskan pada bagian wajah dan dalam penggunaannya juga membuat aspek nonverbal lain seperti gerakan tubuh, sentuhan tidak dapat terlihat dalam proses komunikasi. Lalu pada pesan tertulis, emosi dan ekspresi wajah hanya dapat dilakukan melalui emoticon. Itu merupakan fitur pilihan yang dapat digunakan maupun tidak. Misalnya, pada kalimat tertentu seseorang menggunakan emoticon, namun pada kalimat lain dia tidak menggunakannya. Selain itu juga emoticon tidak sepenuhnya mewakilkan ekspresi atau perasaan seseorang, karena tidak ada kepastian bahwa apa yang ditunjukkan melalui emoticon adalah yang seseorang rasakan sebenarnya. Sehingga emoticon ini tidak dapat dijadikan acuan untuk menunjukkan ekspresi ataupun perasaan sepanjang proses komunikasi. Meskipun aplikasi-aplikasi komunikasi digital sudah membuat fitur yang mendukung pengungkapan ekspresi maupun perasaan sebagai pengganti komunikasi dan komunikasi nonverbal pada tatap muka, namun hal tersebut masih belum benar-benar sepenuhnya menggantikan peran dan efek yang diberikan dari komunikasi tatap muka secara langsung. Maka dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi nonverbal sebagai salah satu aspek penting di dalam komunikasi yang pada kasus ini terjadi pada dunia digital masih belum sepenuhnya efektif. Setidaknya pada media yang ada sekarang, namun tidak menutup kemungkinan di masa depan. Terdapat teknologi yang dapat menggantikan peran komunikasi nonverbal di dunia digital. Petunjuk untuk meningkatkan komunikasi nonverbal. Petunjuknya, pertama, perhatikan baik-baik yang dikatakan orang tersebut. Kedua, pertahankan kontak mata yang nyaman. Ketiga, pertahankan posisi tubuh terbuka. 4, duduk bahkan jika orang itu berdiri. Kelima, duduklah di samping dan miring ke arah orang tersebut daripada berhadapan langsung dengannya. Yang terakhir, hindari rasa gelisah. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata, komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Dalam berkomunikasi, hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih bersifat jujur, mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Nonverbal juga bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan manusia yang secara sengaja dikirimkan dan diinterpretasikan seperti tujuannya dan memiliki potensi akan adanya umpan balik atau feedback dari penerimanya. Verbal seperti kata-kata baik dalam membentuk percakapan maupun tulisan. Komunikasi nonverbal dapat berupa lambang-lambang seperti gestur, warna, mimik, wajah, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal atau nonverbal communication menempati posisi terpenting. Banyak komunikasi verbal tidak efektif hanya karena komunikatornya tidak menggunakan komunikasi nonverbal dengan baik dalam waktu bersamaan. Melalui komunikasi nonverbal, orang bisa mengambil suatu kesimpulan mengenai suatu kesimpulan tentang macam perasaan orang, baik rasa senang, benci, cinta, kangen, dan berbagai macam perasaan lainnya. Berikut referensi pembahasan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, saya Tirma Elizabeth beserta rekan saya. Nama saya Sultan Safaldisa. Nama saya Syarifah Kurniati. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.